Apa isi buku panduan Jalan Senyu? Tanya Ye Chen penasaran. Melihat minat Ye Chen pada buku panduan Jalan Senyu, pedagang kios langsung tersenyum dan berkata, buku ini sangat ampuh. Buku ini mencatat semua benua di Jalan Senyu, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan di daratan, cara hidup aman di Jalan Senyu, dan sebagainya. Tamuku, jika kau membeli buku panduan ini, kau bisa memastikan kau bebas di Jalan Senyu. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, siapa yang menulis buku panduan ini? Apakah ini dapat dipercaya? Sepertinya Jalan Senyu sudah lama tidak dibuka. Orang-orang yang menginjakkan kaki di Jalan Senyu terakhir kali hampir semuanya sudah meninggal. Tentu saja, ini dapat dipercaya. Meskipun orang-orang yang menginjakkan kaki di Jalan Senyu terakhir kali sudah tua dan meninggal, mereka juga mencatat hal-hal di Jalan Senyu. Buku panduan ini pasti bisa membantumu, kata pedagang itu sambil menepuk dadanya. Ye Chen juga ragu. Lagi pula, dia tidak tahu banyak hal tentang Jalan Senyu. Jika panduan ini bermanfaat, pasti akan bagus. Sekalipun tidak berguna, tidak akan ada kerugian besar. Berapa harganya? Tanya Ye Chen. Mata pedagang itu berbinar dan berkata, lihatlah bagian takdir kita, dijual murah, 1000 batu abadi. Ye Chen memutar matanya dan berkata, 1000 batu abadi masih dijual murah. Bos, Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Ini bisnis kecil, dan sepadan dengan harganya, kata pedagang itu sambil tersenyum. Ye Chen mengeluarkan 1000 batu abadi dan mengambil buku panduan Jalan Senyu. Penjaga toko memperkenalkan beberapa hal yang berkaitan dengan Jalan Senyu, tetapi semuanya ditolak oleh Ye Chen. Setelah Ye Chen mengambil buku panduan, ia hendak pergi. Pedagang itu berkata, teman, demi bisnis kita, kukatakan padamu bahwa di ujung jalan ini, ada sebuah penginapan yang khusus didirikan untuk orang-orang yang datang dari Jalan Senyu. Di mana terdapat begitu banyak orang berbakat, tempat ini pasti layak dikunjungi. Bukan kau yang di sana, kan? Ye Chen menatap pedagang itu dan berkata. Pedagang itu berkata, kepercayaan apa? Aku sudah memberitahumu dengan niat baik. Jika kau tidak pergi, jangan menyesalinya. Terima kasih. Ye Chen tersenyum dan segera pergi. Menurut pedagang itu, Ye Chen sampai di ujung jalan. Ada sebuah penginapan besar di sini. Papan nama penginapan itu juga sangat mencolok, penginapan Senyu. Ye Chen memasuki penginapan Senyu. Lantai pertama penginapan adalah tempat untuk minum dan makan, dan lantai kedua, ketiga, dan keempat adalah tempat menginap. Setiap kamar di penginapan ini terpisah, dan kamar-kamarnya tidak bersebelahan, dan setiap kamar memiliki halaman kecil yang terpisah, dan sebagainya. Singkatnya, struktur penginapan ini sangat berbeda dengan hotel lainnya. Setelah Ye Chen memasuki penginapan, seorang pelayan toko menyambutnya. Ia pertama kali memandang Ye Chen, lalu berkata sambil tersenyum, tamu, apakah Anda dari Jalan Senyu? Ye Chen mengangguk dan berkata, apakah ada kamar di sini? Petik 2, ya, tentu saja. Toko kami memang khusus untuk menjamu teman-teman dalam perjalanan ke Senyu, tetapi biaya kamarnya agak mahal. Harganya 3000 batu abadi per malam. Ia berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengeluarkan sekantong harta karun dan berkata, ada 100.000 batu abadi di dalamnya. Saya akan tinggal di sana dulu. Jika tidak cukup, Anda bisa mencari saya lagi. Jika saya pergi lebih awal, Anda tidak perlu memberi saya sisanya. Begitu pelayan toko melihat 100.000 batu abadi, wajahnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menjadi lebih antusias. Ia segera memanggil Ye Chen dan menyiapkan kamar untuknya. Kamar tamu Ye Chen berada di lantai 2, yang cukup tenang. Banyak orang dari Jalan Senyu yang tidak ingin diganggu dan ingin tinggal di kamar belakang. Tamu saya, ini adalah titik kumpul di Jalan Senyu. Jalan Senyu di dunia bawah kuno baru dibuka selama sebulan. Saat ini, belum banyak orang yang datang. Diperkirakan akan lebih banyak orang yang datang sebentar lagi, kata penjaga toko. Ye Chen bertanya, di mana jalan keluar dari dunia bawah kuno? Penjaga toko berkata, jalan keluar ini berada di bawah kendali keluarga pertama dunia bawah kuno. Sepertinya akan dibuka dalam 7 atau 8 hari. Ye Chen mendengar suara itu dan mengangguk, lalu berkata, apakah ada buku kuno tentang dunia bawah kuno? Ya, saya akan membawanya nanti. Penjaga toko itu sibuk. Kemudian ia duduk di bangku dan mulai mengamati tur. Jumlah halaman panduan Jalan Senyu tidak banyak, mungkin hanya puluhan halaman. Ye Chen membolak-baliknya sesuka hati. Pada dasarnya, satu halaman menggambarkan penampakan sebuah benua. Ye Chen mulai melihat dari halaman pertama. Halaman pertama mencatat tanah Ming kuno. Di awal, ia menulis, tanah Ming kuno didirikan untuk Raja Abadi tertinggi, Gu Ming, sehingga dinamai menurut nama Ming kuno. Keluarga pertama di dunia bawah kuno adalah keluarga kuno. Kedua, ada 7 kekuatan lain di dunia kuno. Di antara 7 kekuatan ini, ada 3 keluarga besar dan 4 sekte besar. Ye Chen mengamati perubahan dengan saksama, lalu berkata sambil tersenyum masam, panduan apa yang ada di sana? Itu hanya pengantar ke daratan. Tidak banyak membantu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Kegunaan terbesar buku ini adalah untuk memberitahu Ye Chen nama 49 benua dan asal-usul daratan. Lagi pula, itu tidak membantu. Setelah beberapa saat,
Asisten toko mengetuk pintu dan mengirimkan sebuah buku kuno, yang berjudul Tanah Neraka Kuno. Setelah Ye Chen kembali ke kamarnya dan duduk, ia mulai membacanya dengan saksama. Buku ini mencatat asal-usul dunia bawah kuno secara sangat rinci, serta asal-usul beberapa keluarga besar dan keluarga besar. Membaca seluruh buku akan memberi Anda pemahaman umum tentang dunia bawah kuno. Ye Chen mengurung diri di kamar untuk membaca buku selama sehari, dan baru saat senja ia membaca seluruh buku dengan saksama. Saya pikir kamar ini bagus. Saya akan menempatinya. Tamu saya, kamar ini sudah ditempati. Apakah Anda ingin menukarnya? Jika saya punya 1000 batu lagi, saya akan menempati yang ini. Keluarlah dari kamar ini. Saya akan menempati kamar ini. Di luar pintu kamar Ye Chen terdengar suara kasar dan suara cemas para pelayan toko. Ye Chen mengerutkan kening, mendengarkan suara kasar itu, ingin melihat kamarnya sendiri. Jadi, Ye Chen membuka pintu dan melihat seorang pemuda jangkung dan kuat dengan palu meteor berdiri di pintu, menatap dirinya sendiri dengan tajam. Ye Chen pendek di depan pemuda itu, seperti kurcaci. Saya jatuh cinta dengan kamar ini. Pergi, kata pemuda jangkung itu dengan kasar kepada Ye Chen. Asisten toko itu segera menjelaskan, tamu saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa menghentikannya. Lihat ini. Ye Chen menertawakan pemuda jangkung itu dan berkata, saya sangat suka kamar ini. Sebaiknya kamu pergi ke kamar lain. Kalau kamu tidak pergi, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Pemuda jangkung itu mendengarkan nada bicara Ye Chen, dan wajahnya menjadi semakin garang. Ia berteriak dengan marah, nak, kau mencari kematian. Pemuda jangkung itu berkata bahwa ia akan bergerak. Pada saat ini, tinju Ye Chen telah dibombardir, dan kecepatannya sangat mengerikan. Melihat ini, pemuda jangkung itu meledak dalam kemarahan, tidak mundur maupun bertahan. Ia langsung mengangkat dadanya dan menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan Ye Chen, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ye Chen memukul pemuda jangkung itu dengan tinju, dan senyum di wajahnya langsung mengeras. Kemudian seluruh tubuhnya terlempar keluar, dadanya tenggelam, dan beberapa suapan darah menyembur keluar di udara. Setelah Ye Chen memukul pemuda jangkung itu, ia menutup pintu dan mengabaikan pemuda jangkung itu. Asisten toko di sisi toko tampak konyol dan menyelesaikannya dengan satu pukulan. Pemuda jangkung itu terlempar puluhan meter jauhnya dan jatuh ke tanah, yang hampir menghancurkan tanah. Puff! Pemuda jangkung itu meludahkan mulutnya penuh darah, sudut mulutnya terus berkedut, wajahnya pucat, dadanya cekung, tulang dadanya hancur. Bagaimana mungkin dia membayangkan Ye Chen begitu kurus dan kecil, tetapi kekuatannya begitu mengerikan. Dia selalu bangga dengan pertahanannya yang kuat, tetapi sekarang, hanya dengan satu pukulan, pertahanannya hancur lebur seperti pasta kertas, yang terlalu cepat. Meskipun pemuda jangkung itu kasar dan buas, dia tidak bodoh. Dia langsung tahu bahwa Ye Chen tidak bisa diprovokasi. Ye Chen belum bergerak 2 kali. Dia sudah melepaskannya. Jika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia akan mati. Tamuku, apakah kamu masih tinggal? Asisten toko bertanya dengan lemah. Hidup, pemuda jangkung itu menggertakkan giginya. Di malam hari, Ye Chen keluar dari kamar, makan sesuatu, meninggalkan penginapan, dan berjalan-jalan di kota Senyu. Tidak ada kota Senyu di negeri Roland, tetapi ada kota Senyu di negeri kuno ini. Namun, tidak ada nuansa kuno di kota ini. Tampaknya kota ini didirikan belum lama ini, dan ada semacam bangunan khusus untuk pembukaan jalan Senyu. Kemudian, melalui penyelidikan, kami mengetahui bahwa kota Senyu dibangun oleh keluarga kuno setahun yang lalu, khusus untuk menerima orang-orang yang datang dari jalan Senyu. Ketika Ye Chen berjalan di jalan, ia melihat banyak biksu muda. Sebagian besar kekuatan mereka berada di ranah Jinxian, dan wajah mereka penuh kebanggaan. Jelas bahwa orang-orang ini berasal dari jalan Senyu dan bangga menginjakkan kaki di sana. Ye Chen pergi ke sebuah kedai anggur. Anggur di kedai itu tercium lebih harum, jadi ia sedikit tertarik dan duduk untuk minum. Konon jalan Senyu di dunia bawah kuno akan dibuka dalam beberapa hari. Pada saat itu, keluarga kuno telah mempersiapkan sebuah ujian. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat melanjutkan memasuki jalan Senyu. Sekarang ada banyak talenta muda dari jalan Senyu di kota Senyu. Ujian ini pasti luar biasa. Ada banyak tulang belulang di jalan Senyu, dan kalian akan makmur selama ribuan tahun. Aku tidak tahu berapa banyak jenius muda ini yang bisa bertahan, kejayaan abadi. Ye Chen sedang minum anggur sambil mendengarkan orang-orang di toko anggur berbicara tentang jalan Senyu. Ye Chen sedikit terkejut, mengapa orang-orang di negeri Ming kuno begitu akrab dengan jalan Senyu, sementara negeri Roland dan benuanya hampir tidak mengenalnya. Lebih penting lagi, siapa pendiri benuanya? Apakah dia pemilik perahu yang satunya? Setelah Ye Chen selesai minum di toko anggur, malam sudah larut, dan kota Senyu yang semula ramai pun menjadi sunyi. Ye Chen kembali ke penginapan, dan pelayan penginapan mondar-mandir di pintu dengan cemas. Melihat Ye Chen kembali, ia langsung berkata, "Tuan, Anda kembali." Ye Chen melihat pelayan itu begitu cemas, jadi ia bertanya, "Ada apa?" "Kamarmu telah diambil alih oleh orang lain. Aku tidak bisa menghentikannya." Pelayan itu berkata tanpa daya. Setelah mendengar ini,
Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju kamarnya. Letak geografis kamarnya memang sangat bagus, dan kamar yang lebih baik telah ditempati. Kamar Ye Chen tentu saja menjadi incaran banyak orang. Ye Chen berjalan ke pintu kamar tanpa berkata apa-apa. Ia menendang pintu hingga terbuka. Saat ia menendang pintu, cahaya dingin menyapu. Ye Chen sudah siap dan segera mengorbankan 8 diagram Tai Chi untuk menghalanginya. Cahaya dingin jatuh pada 8 diagram Tai Chi dan dihalangi oleh 8 diagram Tai Chi. Kemudian, Ye Chen mengayunkan pedang hijau darah suci di tangannya dan menebas orang-orang di ruangan itu dengan satu pedang. Orang-orang di ruangan itu terkejut dan tubuh mereka melesat cepat. Pedang itu langsung membelah ruangan menjadi dua bagian. Yang namanya datang duluan, datang lagi, ruangan ini adalah tempat tinggal pertamaku. Jika kau ingin tinggal di toko, pergilah ke tempat lain. Jika tidak, jangan salahkan aku atas kekejamanku, kata Ye Chen dingin. Suaranya besar, aku tertarik dengan ruangan ini. Tergantung kemampuan siapa yang lebih baik. Di sisi lain adalah seorang pemuda berjubah hijau. Matanya penuh kesombongan, dan dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ye Chen berkata, kau akan membayar kata-katamu. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia segera menggunakan energinya untuk mengubah Sanxing. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan pemuda di Xingyi. Ketiga sosok itu, memegang 3 senjata ampuh, membunuh pemuda di Xingyi. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Pada saat ini, pedang hijau darah suci, tungku alkimia, dan pagoda emas hitam berpola naga semuanya hancur berkeping-keping. Ketiga senjata itu begitu kuat sehingga satu saja sudah cukup untuk pemuda itu. Dengan raungan, pemuda itu memuntahkan semua darahnya, lalu mengayunkan pedang panjangnya untuk menangkis serangan ketiga senjata Ye Chen. Boom, boom, serangan Ye Chen sangat dahsyat, yang membuatnya tak bersisa. Semua serangan pemuda berbaju hijau itu hancur berkeping-keping, dan ketiga senjata itu terus-menerus ditekan. Wajah pemuda itu semakin muram. Api dari tungku pemurnian meletus, dan suhu panas tiba-tiba menaikkan suhu seluruh ruangan hingga mencapai suhu Chengdu yang mengerikan. Ruangan itu hampir meleleh. Pemuda itu berkeringat deras, dan wajahnya langsung pucat pasi. Pada saat yang sama, pagoda emas hitam berpola naga itu ditekan, membuat pemuda di Xingyi tak berdaya. Kemudian, cahaya pedang dari pedang emas hijau darah suci datang, bagaikan cahaya fajar, yang menakutkan. Pada saat ini, pemuda di Xingyi akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, sehingga ia hampir mati di sini. Puff, pedang hijau darah suci tanpa ampun membelah tubuh pemuda itu, tubuhnya tiba-tiba terbelah dua, darah berceceran. Ye Chen menyimpan semua senjatanya, lalu melihat tubuh pemuda di lantai. Setelah bersenandung, ia berbalik dan berjalan keluar ruangan sambil berkata, tukarkan kamar untukku. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, asisten toko segera mengangguk dan menyiapkan kamar yang lebih biasa untuk Ye Chen agar hal seperti itu tidak terulang lagi. Kompensasi untuk kamar yang rusak akan dipotong dari 100.000 kristal, kata Ye Chen sebelum menutup pintu. Asisten toko itu segera mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih banyak. Asisten toko itu pun menghela napas lega. Hal ini terjadi 2 kali sehari. Tidak mudah baginya menjadi seorang pelayan. Setelah Ye Chen pindah kamar, tidak ada yang benar atau salah. Beberapa hari kemudian, semakin banyak orang datang dari Jalan Senyu, dan ada sekitar 100 orang yang tinggal di penginapan Senyu, yang memenuhi seluruh hotel. Pada hari ke-7, berita datang dari kota Senyu bahwa keluarga kuno, keluarga pertama dari dunia bawah kuno, akan membuka Jalan Senyu di dunia bawah kuno. Lokasinya berada di pegunungan Tongtian di luar kota Senyu. Para jenius yang datang dari Jalan Senyu meninggalkan kota Senyu dan tiba di Gunung Tongtian. Ye Chen juga datang ke Gunung Tongtian dari kota Senyu. Ye Chen memandangi semua orang berbakat yang datang dari Jalan Senyu. Ada lebih dari 100 orang dengan kekuatan di atas alam abadi emas, tetapi Xuanxian pada dasarnya tidak. Masing-masing jenius ini memiliki ekspresi keterasingan dan kesombongan, seolah-olah mereka adalah eksistensi unik di alam semesta ini. Ketika semua talenta dari Jalan Senyu berkumpul di pegunungan Tongtian, beberapa kereta kuno yang ditarik oleh Jiaolong datang dari langit, dan akhirnya berhenti di pegunungan Tongtian. Kemudian, selusin orang turun dari kereta kuno. Hanya ada 2 orang tua dan 16 orang muda. Mereka semua berada di atas alam abadi emas. Ekspresi wajah mereka lebih dingin dan arogan daripada orang kuat lainnya di tempat kejadian. Mereka memiliki rasa superioritas, karena mereka semua berasal dari keluarga besar, klan kuno. Leluhur mereka, Guming, menciptakan benua ini. Mereka adalah penguasa sejati benua ini, dan tak seorang pun dapat melampaui mereka. Dengan mentalitas seperti itu, mereka merasa memiliki semacam lingkaran cahaya di kepala mereka, tak seorang pun dapat menandinginya. Setelah kedua lelaki tua itu muncul, mereka melirik kerumunan dan berkata, Jalan Senyu dari dunia bawah kuno akan dibuka hari ini. Jika kalian ingin memasuki Jalan Senyu, kalian harus lulus ujian dunia bawah kuno. Hanya yang hidup di antara kalian yang dapat memasuki Jalan Senyu. Semoga beruntung. Setelah lelaki tua itu selesai, tangannya bertemu, dan kemudian bermain pusaran air. 18 orang dari keluarga kuno memimpin dalam memasuki pusaran air.
Setelah mengamati sejenak, yang lain memasuki pusaran air satu demi satu. Ye Chen melangkah ke pusaran air, dan dalam sekejap mata, ia tiba di dunia lain. Di dunia ini, gelap. Ye Chen merasa tertindas oleh sesuatu, dan kekuatan abadinya tidak dapat dimobilisasi. Ye Chen mencoba beberapa kali, dan hasilnya sama saja. Ia tidak dapat menggunakan Xianli. Apakah ada desain seperti itu untuk tingkat pertama? Tidak bisakah kau menggunakan Xianli? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu mencoba terbang. Terbang juga mustahil, tetapi hanya bisa mengandalkan berjalan. Ye Chen melihat bahwa orang lain tidak dapat menggunakan Xianli, dan beberapa orang bahkan berjalan lebih lambat. Mereka kewalahan oleh tekanan tak terlihat ini. Apa tujuan dari tingkat ini? Ye Chen sedikit penasaran. Setelah berjalan jauh, ia mendengar suara yang datang dari kehampaan. Kau seharusnya merasa bahwa kekuatan abadimu telah ditekan, dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Di depanmu, ada banyak pintu, dan semuanya saling terhubung. Pintu-pintu ini mungkin bisa memulihkan sedikit kekuatan abadimu, atau mungkin malah menekannya lebih parah. Semuanya tergantung keberuntunganmu. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan abadi, kau tidak hanya bisa masuk ke pintu yang tepat dengan keberuntungan, tetapi juga dengan membunuh seseorang di pintu-pintu itu. Kau bisa memulihkan sedikit kekuatan abadi, dan kekuatan abadi yang kau pulihkan tidak akan hilang karena memilih pintu yang salah. Jika kau tidak memiliki Xianli, kau tidak akan bisa keluar dari pintu-pintu ini, kau tidak akan bisa melewati level ini, dan kemudian kau akan tersesat di dalamnya hingga kau terhimpit sampai mati oleh tekanan di dalam. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut, lalu saling berpandangan, tingkat pertama begitu besar sehingga mereka harus saling membunuh. Banyak orang menjadi waspada. Tentu saja, mereka yang memiliki kekuatan di atas lantai 6 Jinxian semuanya tersenyum percaya diri dan berpikir bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam permainan ini. Di depan mereka, terlihat banyak orang yang jauh di depan mereka. Setelah melihat pintu, banyak orang mempercepat langkah mereka. Selama mereka memilih pintu yang tepat, mereka dapat memulihkan kekuatan abadi mereka. Ketika mereka bertarung di gerbang, peluang mereka untuk menang jauh lebih besar. Lagi pula, tanpa dukungan kekuatan abadi, mustahil untuk mencapai hasil yang baik dalam pertempuran dengan mengandalkan kekuatan murni. Ye Chen juga mempercepat langkahnya dan datang ke pintu-pintu ini. Di depan pintu, semua orang lebih berhati-hati. Begitu memasuki pintu yang salah, mereka akan berada di bawah tekanan yang lebih besar dan lebih banyak masalah pada saat itu. Banyak orang ragu-ragu di depan pintu, tidak tahu pintu mana yang harus ditingkatkan. Beberapa orang juga mengambil risiko, dengan perasaan memasuki pintu. Ye Chen mengamati di depan pintu, tidak ada perbedaan di portal ini. Jika ingin memasuki portal yang benar, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung masuk ke sebuah pintu. Setelah memasuki pintu itu, ia merasakan tekanan di sekujur tubuhnya sedikit meningkat, dan ia tak bisa menahan tawa getir. Ruangan di pintu ini tidak terlalu besar. Kira-kira seukuran sebuah ruangan. Ada 6 pintu yang bisa dipilih. Namun, Ye Chen mencoba membuka pintu yang masuk. Ia hanya bisa memilih 5 pintu lainnya. Ye Chen berdiri di tempat dan menyentuh dagunya. Jika ia salah lagi, begitu ia bertemu dengan pria yang lebih kuat darinya, ia akan kesulitan bertarung. Ye Chen berdiri di depan 5 pintu itu sejenak, merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, salah satu pintu terbuka dan seorang pria besar keluar. Ketika Ye Chen melihat pria ini, ia tercengang. Pria ini bukan orang lain, melainkan seorang pemuda jangkung dengan palu meteor yang terluka olehnya beberapa hari yang lalu. Ketika pemuda jangkung itu melihat Ye Chen, wajahnya berubah. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan pergi. Ye Chen segera berkata, "Berhenti." Pemuda jangkung itu berhenti dan berkata dengan muram, "Jangan pikir aku takut padamu. Kita tidak punya kekuatan abadi di sini, dan kau belum tentu lawanku." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak berniat bertarung denganmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah ruangan yang baru saja kau masuki ini benar?" Pemuda jangkung itu bergumam, "Menurutmu aku akan memberitahumu." Setelah pemuda jangkung itu selesai berbicara, tubuhnya berbalik dan langsung bergegas ke pintu lain di dalam. Melihat ini, Ye Chen tanpa ragu bergegas ke pintu tempat pemuda jangkung itu masuk. Setelah memasuki ruangan lain, Ye Chen langsung merasakan tekanan semakin berkurang, dan ada jejak kekuatan abadi yang melonjak di tubuhnya. Sepertinya ruangan ini benar. Ye Chen gembira di dalam hatinya. Ketika Ye Chen bersemangat, matanya langsung beralih ke pemuda jangkung yang datang sedikit lebih awal darinya. Pemuda jangkung itu tidak menyangka Ye Chen akan menyusulnya. Dia sekarang sedang memikirkan pintu mana yang akan dimasuki. Ada juga 6 pintu di ruangan itu, dan setiap pintu bisa benar atau salah. Ketika dia melihat Ye Chen masuk bersamanya, wajahnya berubah drastis. Dia akan bergegas ke pintu lain sesuka hati, dan setidaknya dia akan menyelamatkan hidupnya. Ye Chen mendengus dingin dan berkata, "Aku sudah membiarkanmu pergi sebelumnya. Sekarang kau masih ingin pergi." Tubuh Ye Chen berkelebat dan mengaktifkan teknik ruang waktu yang hebat. Tubuhnya seakan lenyap begitu saja. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan pemuda jangkung itu. Pemuda jangkung itu bergegas menuju gerbang, tetapi tinju Ye Chen tak mampu menyambutnya.
Raut wajah pemuda jangkung itu berubah drastis. Ia tak menyangka kecepatan Ye Chen begitu cepat hingga ia sudah tiba di hadapannya dalam waktu sesingkat itu. Dalam situasi seperti ini, pemuda jangkung hanya bisa mengerahkan segenap tenaga. Ia menyemburkan napas pemulihan dari tubuhnya, dipadu dengan kekuatannya yang luar biasa, ia pun menghantam Ye Chen dengan tinjunya. Bang! Kedua pria itu bertabrakan, dan pemuda jangkung itu langsung terpental, tinjunya berlumuran darah, hampir tak bersisa. Ye Chen mengorbankan pedang hijau darah suci di tangannya, tanpa menggunakan kekuatan abadi apapun, ia langsung menghabisinya dengan pedangnya. Saat cahaya pedang menyerang dan membunuh, mata pemuda jangkung itu tiba-tiba menyusut, lalu matanya menjadi hitam pekat dan ia tak tahu apa-apa. Kepalanya sudah menggelinding ke tanah. Setelah membunuh pemuda jangkung itu, Ye Chen merasa ada lebih banyak napas di tubuhnya. Menurut aturan, selama satu orang terbunuh, napasnya akan sedikit naik, dan napas kenaikan tidak akan hilang karena pilihan yang salah. Dengan kata lain, jika ingin hidup di sini, seseorang harus membunuh orang lain. Semakin banyak yang dibunuh, semakin abadi dirinya, sehingga ia bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ye Chen membunuh pemuda jangkung itu. Setelah memiliki kekuatan abadi di tubuhnya, ia juga semakin percaya diri. Sekarang sama saja, memilih pintu mana yang acak, yang tidak akan memberinya pengaruh buruk. Ye Chen melangkah santai memasuki sebuah pintu. Setelah memasuki pintu itu, Ye Chen tidak merasa kekuatan abadinya meningkat. Malahan, ia sedikit melemah, tetapi masih ada sedikit kekuatan di tubuhnya. Sepertinya ini pintu yang salah, gumam Ye Chen dalam hati. Ketika Ye Chen hendak memilih pintu lain untuk keluar, sesosok tiba-tiba muncul dari pintu itu. Sosok itu adalah seorang pemuda berjubah ungu. Rambutnya agak ungu, dan pupil matanya juga agak ungu. Ia tampak seperti Protoss. Ye Chen pernah melihat daratan bernama Sheng Shui di buku panduan Jalan Senyu. Semua orang di benua ini berambut ungu dan pupil matanya ungu, sehingga mereka disebut Protoss. Konon, mereka menggunakan darah Senzu secara manual. Ketika Ye Chen melihat deskripsi ini, ia juga terkejut. Namun, ketika ia melihat pemuda berjubah ungu itu, ia tahu bahwa ia mungkin berasal dari negeri darah dewa, tetapi darahnya mungkin tidak semurni itu. Setelah melihat Ye Chen, mata pemuda berjubah ungu itu memancarkan niat membunuh. Tanpa sepatah kata pun, ia bergegas menuju Ye Chen, dan ada jejak kekuatan abadi yang melonjak di telapak tangannya. Ye Chen sekilas tahu bahwa pemuda berjubah ungu itu juga telah membunuh seorang jenius yang telah memasuki tempat ini, jadi ia memiliki kekuatan abadi. Ketika Ye Chen melihat bahwa pemuda berjubah ungu itu ingin membunuhnya, ia tak menunjukkan belas kasihan. Ia mengepalkan tinjunya, dan tubuhnya melesat. Ia bertemu dengannya, dan kekuatan abadi melonjak di tinjunya. Melihat kekuatan abadi di tinju Ye Chen, pemuda berjubah ungu itu terkejut, tetapi itu hanya sekejap. Kemudian, ia lebih membunuh, dan ekspresinya lebih ganas. Sepertinya ia mencoba memobilisasi kekuatan darah di tubuhnya. Pemuda berjubah ungu menamparkan Ye Chen dengan satu tangan, dan tinju Ye Chen menyentuh telapak tangan pemuda berjubah ungu, dan tubuh pemuda berjubah ungu itu langsung meluncur mundur. Ye Chen maju selangkah, dan tubuhnya menyusulnya. Pedang emas hijau darah suci sudah di tangannya, dan kemudian ia mengayunkan pedangnya ke arah pemuda berjubah ungu itu. Pemuda berjubah ungu itu terkejut. Ia segera mundur, lalu meraung. Ia juga menghunus pedang panjang dan menebas ke arah Ye Chen. Pedang emas hijau darah suci berbenturan dengan pedang panjang pemuda berjubah ungu, dan pedang panjang pemuda berjubah ungu itu terpotong oleh pedang tersebut, membuatnya rentan terhadap satu tebasan. Puff! Setelah pedang itu patah, pedang itu langsung menebas tubuh pemuda berjubah ungu dan memenggal kepala pemuda berjubah ungu itu. Setelah membunuh pemuda berjubah ungu, kekuatan abadi Ye Chen telah pulih. Namun, dibandingkan dengan kekuatan abadi sebelumnya, itu masih setetes air di lautan, seperti lapisan ki pemurnian di dunia manusia. Ye Chen memasuki pintu lain. Setelah memasuki pintu ini, Ye Chen melihat ada 3 orang di sana. Terlebih lagi, pintu ini benar. Kekuatan abadinya telah sedikit meningkat di pintu ini. Awalnya, ketiga orang itu tampak serupa, dan ketiganya tampaknya berasal dari keluarga yang sama. Kostum mereka pun sama. Ketika ketiga pria itu melihat Ye Chen muncul, mereka semua mengungkapkan rencana pembunuhan. Salah satu dari mereka berkata, ada orang mati yang datang. Mari kita bunuh dia dulu dan dapatkan sedikit kekuatan abadi. Di antara kita bertiga, hanya saudara ketiga yang kekuatannya paling rendah. Biarkan dia mendapatkan kekuatan abadi dulu. Kata yang lain, kakak, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau adalah harapan ayahku berdasarkan keluarganya, kata yang ketiga. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Ye Chen berkata dengan dingin, jangan terlalu banyak bicara. Kalian bertiga tidak boleh pergi hari ini. Mendengar kata-kata Ye Chen, mereka bertiga mencibir dan mendengus dingin. Kakak tertua dari ketiganya berkata, 3 saudara kami membunuhmu 1 orang. Lebih dari cukup untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Dalam hal ini, karena tidak ada kekuatan abadi, tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat, sehingga kekuatan tempurnya hampir sama. Kecuali jika kekuatan fisik mereka sangat kuat, maka mereka mungkin memiliki beberapa keuntungan. Ya, kalau begitu kau boleh mencobanya. Ye Chen mencibir,
lalu tubuhnya langsung berubah menjadi 3, dan bergegas menuju ketiga saudara itu. Ketiga saudara itu terkejut dan bisa merasakan bahwa kekuatan abadi di tinju Ye Chen jauh lebih kuat daripada mereka. Ketiga saudara itu tidak punya jalan kembali. Mereka terkekang oleh ketiga Ye Chen, dan tidak ada yang bisa lolos dari serangan Ye Chen. Ketiga saudara itu tidak terlalu peduli pada saat kritis ini. Mereka semua keluar untuk menghadapi mereka. Bang! 3 suara keras terdengar, dan ketiga saudara itu terlempar keluar. Ye Chen tidak memberi mereka waktu untuk menyesal. Dia mengejar dan membunuh mereka dengan tinjunya. Puff! 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 Kepala ketiga saudara itu hampir pecah bersamaan, dan kekuatan abadi di tubuh Ye Chen sekitar 3 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan abadi di tubuhnya telah meningkat, dan Ye Chen semakin percaya diri. Dia juga dengan santai memasuki sebuah pintu, di mana ada seorang pemuda. Setelah melihat Ye Chen, pemuda itu tidak banyak bicara, dan langsung masuk ke pintu lain. Ye Chen bisa merasakannya, bahwa kekuatan abadi miliknya sedikit berkurang, yang menunjukkan bahwa ruangan ini adalah ruangan yang salah, dengan tekanan yang kuat. Para pemuda yang baru saja pergi tidak mengetahui seluk-beluk Ye Chen karena mereka ditekan di sini. Oleh karena itu, mereka tidak berani keluar dan harus segera pergi untuk menghindari dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen tidak membunuh orang lain tanpa alasan. Hanya ketika orang lain ingin membunuhnya atau melawannya, dia akan melakukannya. Ketika Ye Chen melihat pemuda itu pergi dalam sekejap, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu memilih pintu untuk masuk. Setelah memasuki pintu ini, Ye Chen tidak menemukan seorang pun, dan kemudian dia memilih pintu lain untuk masuk, dan tidak ada seorang pun. Kemudian, dia bahkan memasuki pintu 89, tidak ada seorang pun yang muncul. Ye Chen tidak terburu-buru, jadi dengan perasaan itu, pintu demi pintu masuk. Ada terlalu banyak kamar di sini, dan kamar-kamar itu saling berhubungan. Terkadang Anda mungkin pergi ke kamar yang sama tanpa mengetahui, karena setiap kamar adalah sama. Ye Chen baru saja memasuki sebuah kamar. Pada saat yang sama, orang-orang dari pintu seberang juga masuk. Orang-orang yang mengenakan pakaian keluarga kuno berusia sekitar 267 tahun. Terlihat dari sorot matanya bahwa tidak ada kejeniusan sama sekali. Pemuda dari keluarga kuno itu juga menatap Ye Chen. Ia juga melihat jejak keistimewaan di mata Ye Chen. Mereka saling berpandangan. Setelah sekian lama, pemuda dari keluarga kuno itu berkata, "Aku bisa melihat keistimewaanmu. Karena itu, aku akan bertarung denganmu." Ye Chen tersenyum tipis, "Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada jalan kembali. Maukah kau memikirkannya? Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Pemuda itu bergumam, "Kalau kau tidak membunuh banyak orang sekarang, kurasa tidak masalah bagiku untuk menang." Ye Chen berkata dengan senyum percaya diri, "Aku khawatir itu akan mengecewakanmu." Ketika pemuda dari keluarga kuno itu selesai berbicara, ada kekuatan abadi di telapak tangannya. Ye Chen menatap telapak tangan pemuda kuno itu. Dilihat dari kekuatan-kekuatan abadinya, seharusnya sudah membunuh 5 atau 6 orang, setara dengannya. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Hanya dengan cara ini kita bisa menantang." Dengan itu, tinju Ye Chen juga melonjak dengan kekuatan abadi. Setelah melihat ini, pemuda dari keluarga kuno itu berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar menantang." Setelah itu, para pemuda dari keluarga kuno itu menghentakkan kaki dan berlari kencang menuju Ye Chen. Dalam keadaan seperti itu, kecepatannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tubuh Ye Chen bertabrakan dengan pemuda Gujia dalam sekejap. Keduanya terdorong mundur. Pemuda kuno itu merasakan kekuatan dahsyat Ye Chen dan menjadi sangat bersemangat. Datang lagi. Pemuda dari keluarga kuno itu meneguk minumannya dan segera bergegas menghampiri Ye Chen. Ye Chen menjalankan formula dominasi bintang 9 dan tubuh emas 9 putaran. Pada saat yang sama, hukum kaisar melonjak, dan kekuatan abadi di tinjunya melonjak. Meskipun sangat sedikit, kekuatan itu tetap memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Momentum pemuda kuno itu tidak lemah. Dapat dilihat bahwa ketika mereka tidak ditekan, level pemuda kuno itu pasti berada di sekitar level ke-7 keabadian emas. Dengan kitab suci keluarga kuno yang kuat, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan 8 lapis Jin Xian biasa. Kecepatan keduanya mencapai ekstrim. Pemuda dari keluarga kuno itu bertepuk tangan ke arah Ye Chen. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan mengerahkan tinju di daotiannya. Tinjunya sangat kuat dan bertenaga, dengan semacam kekuatan raja di dunia. Setelah merasakan kekuatan Ye Chen, pemuda Gujia juga terkejut. Kekuatan di telapak tangannya semakin kuat, dan ia bertabrakan dengan Ye Chen 10 kali dalam sekejap. Tinju Ye Chengang menekan pemuda Gu. Dari segi kekuatan, ia tidak sekuat Ye Chen. Tubuh pemuda Gu mundur, dan mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Ye Chen. Kemudian, kekuatan abadi di telapak tangannya melonjak, tangannya mengubah sidik jari mereka, dan aliran darah mengalir keluar dari langit. Sekaligus, momentum seluruh orang meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini adalah kekuatan darah keluarga Gu. Bahkan ketika kekuatan abadi ditekan, kekuatan darah keluarga Gu dapat sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, yang bukan apa yang dapat dilakukan oleh darah biasa. Ye Chen melihat bahwa momentum pemuda Gu jauh lebih kuat. Matanya sedikit tenggelam, dan tubuhnya juga penuh darah.
Aliran darah mengalir keluar dan berubah menjadi lautan darah. Momentumnya pecah dan sekali lagi melawan pemuda Gu. Kali ini, Ye Chen memimpin, tubuhnya berkelebat, lalu mengaktifkan 9 kali area terlarang. Pemuda kuno itu langsung menyelimuti lapangan. Ye Chen mengayunkan tinju gandanya dan mengerahkan 9 tinjunya. Pemuda Gujia merasakan kekuatannya di lapangan seolah ditekan, wajahnya sedikit berubah, lalu meraung, dengan telapak tangannya seperti pisau, ia menebas Ye Chen. Aliran ki pedang menyembur keluar secara vertikal dan horizontal. Meskipun ditekan, ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Senban Jiu Chongquan Ye Chen dan Daoki terus bertabrakan. Ketika 9 tinju itu mengenai sasaran, Senban Jiu Chongquan menghancurkan Daoki satu persatu. Momentum Ye Chen luar biasa, dan ia membunuh pemuda kuno itu sepenuhnya. Wajah pemuda Gujia berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur, sementara kecepatan Ye Chen lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia datang ke pemuda Gujia. Pupil pemuda kuno itu menyusut, dan Ye Chen mengeluarkan pedang tajam di alisnya, yang langsung menembus ke dalam pikirannya. Ekspresi pemuda kuno itu menjadi sangat aneh, dan matanya cerah dan gelap. Dalam pikirannya, jiwa sedang berjuang dengan pedang jiwa Ye Chen, tetapi kekuatan jiwa Ye Chen berkali-kali lipat lebih kuat daripada pemuda kuno itu. Setelah berjuang beberapa saat, jiwa itu ditekan oleh Ye Chen. Ye Chen memanfaatkan waktu ini, menyerang dengan tinjunya dan memukul pemuda kuno yang tidak sadarkan diri, yang kepalanya pecah dan mati. Saat pemuda Gu terbunuh, kekuatan abadi Ye Chen kembali berlipat ganda. Di Gujia yang misterius, segala sesuatu di pegunungan Tongtian berada di bawah pengawasan Gujia. Orang-orang Gujia dapat dengan jelas melihat situasi apapun di tahap pertama, termasuk pertempuran antar klan mereka. Ketika pemuda keluarga Gu terbunuh, orang-orang dari keluarga Gu juga melihatnya. Seorang pria parubaya dari keluarga Gu melihat kepala pemuda keluarga Gu diledakkan oleh Ye Chen, dan ia langsung marah dan meraung, "Kinger!" Orang-orang yang melihat ke tingkat pertama semuanya menarik napas. Gu King terbunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka duga. Setidaknya mereka akan terbunuh di tingkat pertama, yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Namun, Gu King terbunuh di tingkat pertama. "Kinger, aku akan membiarkan orang-orang yang membunuhmu membayar darah mereka." Pria parubaya dari keluarga Gu yang marah itu adalah ayah Gu King, Gu Zhengtian. Ketiga, apa yang akan kau lakukan? Dalam ujian menuju Jalan Senyu, ada hidup dan mati. Apa kau ingin melanggar aturan? Pada saat ini, seorang pria parubaya lain yang tampak seperti Gu Zhengtian bersorak. Pria parubaya ini adalah Gu Zhengkun, kakak laki-laki Gu Zhengtian, dan kepala klan Gu saat ini. Gu Zhengtian menggertakkan giginya dan berkata dengan muram, "Kinger terbunuh. Bukankah aku seharusnya membalas dendam sebagai seorang ayah? Bahkan jika itu balas dendam, itu Gu Xuan dan Gu Yu. Sebagai tetua keluarga kuno, bagaimana kau bisa melanggar aturan?" Gu Zhengkun berteriak, "Tahukah kau, aturan ini dibuat oleh mereka. Jika kata-kata mereka dilanggar, mereka akan tahu betapa besar bencana yang akan ditimbulkannya bagi keluarga kuno." Ketika Gu Zhengtian mendengar tentang mereka, wajahnya tiba-tiba berubah. Emosinya pun mereda. Namun, kebenciannya terhadap pembunuhan putranya begitu berbeda sehingga ia harus mati. "Aku akan memberitahu Gu Xuan dan Gu Yu. Jika mereka bertemu orang itu, mereka tentu akan membalas dendam untuk Gu King," kata Gu Zhengkun dengan suara berat. Gu Zhengtian menatap Ye Chen, dan matanya menatap tajam ke arah orang yang berdarah, yaitu pembunuh yang membunuh putranya. Sebagai seorang ayah, ia tidak bisa membalas dendam. Hatinya berlumuran darah. Di jalur pertama Gunung Tongtian, Ye Chen membunuh Gu King dan terus-menerus melewati sebuah ruangan, tetapi ia tidak bertemu siapapun. Dua pemuda di ruangan lain telah mengetahui berita bahwa Gu King terbunuh, dan penampilan serta pakaian orang-orang yang membunuhnya juga telah diketahui, dan kekuatan mereka juga telah dipahami. Perintah yang mereka terima adalah jika mereka bertemu, mereka akan membunuh mereka dengan segala cara untuk membalas dendam Gu King. Lantai pertama terlalu besar, Ye Chen tidak tahu berapa banyak ruangan yang telah ia lewati. Darah dan tulang terlihat di beberapa ruangan, menandakan telah terjadi perang. Diperkirakan semakin sedikit orang yang terlibat. Ye Chen bergegas maju, tidak peduli ruangan mana yang benar, dan melangkah maju dengan perasaan itu. Entah berapa banyak ruangan yang telah ia tinggalkan sebelum Ye Chen bertemu orang lain. Ini adalah seorang pemuda bermantel bulu. Pemuda itu tampak sangat aneh. Dia bukan manusia. Setelah melihat Ye Chen, pemuda iblis itu menjilat bibirnya dan berkata dengan senyum dingin, "Ada mangsa yang dikirim ke pintu lagi." Tanpa menunggu Ye Chen mengatakan apapun, pemuda aneh itu bergegas menghampiri Ye Chen. Sebuah kipas lipat muncul di tangannya. Begitu kipas lipat dibuka, tulang kipas di dalamnya beterbangan keluar. Semua tulang itu adalah pedang pendek. Masing-masing tampak luar biasa. Selusin cahaya dingin menyerbu ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus, dan pedang emas hijau darah suci melambai dan menebas dengan satu pedang. Selusin pedang pendek itu langsung terguncang. Setelah lebih dari selusin pedang pendek terguncang, cahaya di atasnya menjadi redup. Wajah pemuda aneh itu berubah. Kemudian ia melihat pedang-pedang itu penuh retakan. Pedang-pedang ini pada dasarnya telah ditinggalkan. Ye Chen bersenandung dengan nada mencemooh, siapa yang menjadi mangsanya belum tentu.
Kata Ye Chen, tubuhnya berkedip, tubuhnya seperti hantu menghilang di tempat, wajah pemuda monster itu berubah drastis, tubuhnya secara naluriah mundur. Apakah kau pikir kau bisa lolos dengan mundur? Tepat saat pemuda monster itu mundur, suara dingin Ye Chen datang dari belakang. Kecepatan yang luar biasa, wajah pemuda itu berubah drastis. Ketika ia ingin bergerak maju, hampir terlambat. Ia melihat cahaya biru telah jatuh. Puff, kepala pemuda aneh itu terguling dari lehernya. Setelah membunuh pemuda monster itu, kekuatan abadi Ye Chen kembali meningkat, dan pemuda monster itu berubah menjadi rubah abu-abu. Itu bukan rasku, itu rubah. Pantas saja penampilannya aneh. Ye Chen menatap rubah tanpa kepala di tanah dan berkata dengan lemah. Di Gujia, keluarga kuno, yang sedang menatap lantai pertama, memperhatikan situasi Ye Chen. Kekuatan Ye Chen juga mengejutkan mereka. Kecepatan anak itu sangat cepat, ada rasa berkedip, tetapi masih ada jarak tertentu dari kedipan, dan kecepatan Bu Xuan dan Bu Yu jauh lebih lambat daripada dia, kata Gu Zhengkun. Untuk jaga-jaga, biarkan Bu Xuan dan Bu Yu menghadapinya bersama-sama, dan menangkan lebih banyak, kata pria parubaya lain dari keluarga Gu. Anak itu telah membunuh 7 orang. Jika kau membunuh 3 orang lagi, kau boleh meninggalkan sarang. Kau tidak boleh membiarkannya meninggalkan sarang. Kau harus membunuhnya di dalam sarang. Di zaman kuno, cuaca dingin. Namun, tepat saat mereka sedang mengobrol, Ye Chen kembali menerobos masuk ke beberapa ruangan, dan bertemu 5 orang di salah satu ruangan. Kelima orang ini sedang bertarung, 3 di antaranya berasal dari klan yang sama. Ketika Ye Chen masuk, 2 di antaranya telah dibunuh oleh 3 orang dari klan yang sama. Sekarang, invasi Ye Chen inilah yang mereka inginkan. Tanpa sepatah kata pun, mereka membunuh Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, mengerahkan satu napas untuk mengubah ketiga sosok itu menjadi jelas, dan ketiga sosok itu terbunuh bersamaan. Ketiga orang itu dan Ye Chen terbunuh dalam tabrakan pertama, tewas total dalam hitungan detik. Ye Chen telah memulihkan 3 kali lipat kekuatan abadinya, dan sejauh ini, ia telah membunuh 10 jenius. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh keluarga kuno, setelah membunuh 10 orang, mereka dapat meninggalkan sarang. Setelah Ye Chen membunuh ketiga orang itu, kekosongan di sekitar tubuhnya tiba-tiba terpelintir, dan tubuhnya langsung menghilang di tempatnya. Mengapa anak ini begitu beruntung? Orang-orang dari keluarga kuno juga tercengang. Dia sudah pergi ke tingkat kedua, biarkan Bu Xuan dan Gu Yu meninggalkan tingkat pertama sesegera mungkin, dan pergi ke tingkat kedua untuk membunuhnya. Gu Zhengtian menggertakkan giginya. Jangan khawatir, level kedua jauh lebih menyedihkan daripada level pertama, dan tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Biarkan dia diuji di level kedua untuk melihat apakah dia bisa menembus level kedua. Jika dia tidak bisa, itu akan menyelamatkan kita dari pertempuran, dan mereka tidak akan tahu berita apa yang akan terjadi dan menyalahkan level berikutnya, kata Gu Zhengkun. Gu Zhengtian mengangguk dan berkata, biarkan dia hidup untuk lain waktu, dan lihat bagaimana dia menembus level kedua. Setelah tubuh Ye Chen menghilang ke dalam sarang, dia tiba di ruang lain dalam sekejap mata. Ruang ini tidak terlalu besar, tetapi areanya juga tidak kecil. Ada seorang pria berbaju besi berdiri di sana. Pria itu mengenakan baju besi perak, dan wajahnya tanpa ekspresi. Ada secercah cahaya di matanya. Matanya hanya memiliki cahaya, tetapi tidak ada mata. Terlebih lagi, Ye Chen tidak merasa marah pada pria itu, membuktikan bahwa pria itu adalah orang mati. Sekarang tampaknya dia telah dimurnikan menjadi boneka atau iblis mayat. Setelah Ye Chen tiba di ruang ini, kekuatan abadi di tubuhnya tak lagi tertahan, dan ia langsung pulih ke kondisi puncaknya. Sungguh menyenangkan memiliki kekuatan abadi. Setelah Ye Chen muncul, pria berbaju perak itu tiba-tiba meraung pelan, seperti binatang buas. Debu di baju perak itu pun mulai berjatuhan, dan tombak perak di tangannya menari-nari. Ye Chen segera mengeluarkan kekuatan abadi dan mengorbankan pedang emas hijau darah suci. Matanya tertuju pada pria berbaju perak itu. Ia melihat tubuh pria berbaju perak itu bergetar, lalu ia mengangkat senjatanya dan membunuh Ye Chen. Saat Ye Chen melihatnya, tubuhnya bergetar hebat dan ia membunuh pria berbaju perak itu. Pria berbaju perak itu meraung, dan cahaya dingin di tombak itu pun meledak. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam pedang emas hijau darah suci. Bang! Sebuah suara nyaring terdengar. Tombak perak itu tidak patah. Ye Chen terkejut. Kemudian ia melihat dengan saksama bahwa tombak perak itu dipenuhi banyak rune. Cahaya pada tombak perak itu berasal dari rune ini. Kemudian, seluruh tubuh pria bersirah perak itu berkilauan dengan cahaya, dan seluruh tubuhnya menjadi menyilaukan, memancarkan kekuatan yang dahsyat dengan rune yang berkilauan. Pria bersirah perak itu kembali menerjang Ye Chen, 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia hampir mencapai Ye Chen dalam sekejap mata. Ye Chen terkejut. Kecepatannya sungguh mengerikan. Ia segera mengerahkan teknik ruang dan waktu yang dahsyat hingga batasnya, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kemudian ia melihat ujung tombak perak itu hanya berjarak 3 kaki dari kepalanya. Jika ia mundur sedikit lebih lambat, tombak itu pasti sudah menembus kepalanya. Pada saat ini, Ye Chen mengayunkan pedang emas hijau darah suci,
memadatkan kekuatan abadi yang dahsyat pada pedang emas hijau darah suci, mengaktifkan pedang emas hijau darah suci dengan formula abadi pemakan luo besar, dan menebas pria berzirah perak itu. Tubuh pria berzirah perak itu tidak memiliki pertahanan, sepertinya tidak perlu mempertimbangkan masalah pertahanan. Pedang emas hijau darah suci terbelah di tubuh pria berzirah perak, hanya terdengar suara, bang, tubuh pria berzirah perak itu terdorong mundur. Namun, baju besi perak itu tidak rusak, dan pria berzirah perak itu hanya mundur beberapa langkah untuk berdiri kokoh, yang membuat Ye Chen semakin terkejut. Apakah baju besi perak itu terlalu kuat untuk pertahanan? Ketajaman pedang emas hijau darah suci tidak dapat dipatahkan. Rune pada baju besi itu terlalu kuat. Di keluarga kuno, orang-orang dari keluarga kuno mengamati situasi Ye Chen di tingkat kedua. Ketika mereka melihat Ye Chen tidak dapat menghancurkan baju besi perak, mereka semua tersenyum bangga. Gu Zengkun mencibir, rune yang terukir pada baju zirah ini adalah rune terkuat di keluarga kuno kita. Bagaimana bisa semudah itu dipatahkan? Terlebih lagi, boneka-boneka yang ia masukkan ke dalam ruang angkasa adalah baju zirah superior. Jika orang biasa bertemu mereka, mereka akan mati dalam satu ronde. Anak itu tidak akan bertahan lama. Baju zirah itu tidak bisa dipatahkan. Boneka baju zirah itu tidak perlu memikirkan pertahanan sama sekali. Dia hanya perlu menyerang, baik kecepatan maupun kekuatan, boneka baju zirah itu bisa mengalahkan anak itu. Gu Zengtian tersenyum. Ia tak menyangka Ye Chen bisa melewati level kedua di tangan boneka baju zirah itu. Ketika Ye Chen melihat bahwa rune pada pria berbaju zirah perak begitu kuat sehingga ia tidak bisa mematahkan pedang emas hijau darah suci, ia mengorbankan tungku dan melemparkannya ke pria berbaju zirah perak. Pria berbaju zirah perak itu melesat dan bertabrakan dengan tungku alkimia. Di dalam tungku, tiba-tiba muncul api, dan api itu menyelimuti pria berbaju zirah perak. Seluruh tubuh pria berbaju zirah perak itu diselimuti api. Api tungku alkimia adalah api ilahi langit dan bumi. Setelah rune pada baju zirah perak terbungkus api, rune tersebut menjadi semakin menyilaukan. Namun, kekuatan rune tersebut tak mampu menahan api yang membakarnya. Baju zirah perak mulai meleleh, dan rune-rune di atasnya pun hancur oleh api. Bagaimana mungkin? Ketika orang-orang kuno melihat pemandangan ini, mereka semua melebarkan mata dan menatap api dengan ekspresi tak percaya, membakar baju zirah perak itu perlahan. Api apa itu? Bagaimana kita bisa membakar baju zirah itu? Wajah Gu Zengtian berubah dingin. Gu Zengkun juga sangat terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini, mengapa ada begitu banyak cara? Kompor ini tidak sederhana. Mata Gu Zengkun tiba-tiba berkilat samar. Setelah menangkap kabut itu, Gu Zengtian berkata dengan suara berat, kakak, anak ini punya banyak hal baik di tangannya. Jika kau bisa memberitahu Gu Yu dan Gu Xuan, jika kau bisa mendapatkannya, kau bisa meningkatkan kekuatan mereka. Dalam perjalanan ke Senyu, saudara-saudara mereka bisa lebih yakin untuk bertahan hidup. Setelah mendengar ini, Gu Zengkun tidak langsung memarahi Gu Zengtian seperti sebelumnya, dan mulai terdiam. Ia memikirkan kata-kata Gu Zengtian dan mempertimbangkan untung ruginya. Kakak, ini kesempatan bagus. Selama kita melakukannya dengan baik, kita tidak akan meninggalkan kekurangan dan kehilafan. Gu Zengtian melihat Gu Zengkun masih di sana, dan berkata lagi. Jika mereka tahu, konsekuensinya akan sangat serius. Lagi pula, di negeri dongeng ini, orang-orang mereka ada di mana-mana. Begitu orang-orang mereka tahu, keluarga kuno kita akan dihukum. Mungkin kendali jalan Senyu akan jatuh ke tangan kekuatan lain. Gu Zengkun tidak berani mengambil risiko terlalu besar. Lagi pula, mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa menandingi keluarga leluhur mereka. Bahkan leluhur mereka, Gu Ming, tidak berani melanggar arti mereka. Bahkan jika mereka ingin berbicara tentang bukti, mereka tidak akan melakukan itu kepada kita tanpa bukti. Gu Zengtian telah memikat Gu Zengkun. Gu Zengkun berpikir lagi, apa yang ingin kau lakukan? Gu Zengtian segera berkata, tentu saja, kita tidak bisa membunuhnya dalam ujian. Kita hanya bisa menunggu dia lulus ujian. Saat memasuki jalan Senyu, biarkan Gu Xuan dan Gu Yu membunuhnya. Dalam proses ini, kita diam-diam membunuhnya. Selama itu benar-benar cocok dengan Gu Xuan dan Gu Yu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Gu Zengtian, Gu Zengkun berpikir lama. Dia terus memikirkan kemungkinan keberhasilan. Lagi pula, setelah hal ini dilakukan, itu hanya bisa berhasil tetapi tidak gagal. Jika gagal, dia akan meninggalkan lidah dan menyebarkannya pada saat itu, yang akan memiliki pengaruh besar pada keluarga leluhur mereka. Baiklah, lakukan saja apa katamu. Ini untuk membalaskan dendam Gu Qing. Terserah padamu. Ingat, kau harus yakin sepenuhnya sebelum bertindak. Kalau tidak, begitu kau gagal, kau akan tahu akibatnya. Gu Zengkun memperingatkan, jangan khawatir, kakak, aku juga dari keluarga kuno. Jika terjadi sesuatu pada keluarga kuno, aku tidak bisa melarikan diri. Gu Zengtian menepuk dadanya dan berkata. Gu Zengkun mengangguk. Sebenarnya, dia masih sedikit gelisah. Dia pikir itu terlalu berisiko. Namun, dia merasa jika dia tidak berjudi, harta di tangan Ye Chen tidak akan tersedia, dan dia tidak akan bisa membalaskan dendam Gu Qing.
Setelah Gu Zengtian mendapat izin dari Gu Zengkun, dia meninggalkan Gu Jia. Pada tahap kedua ujian Senyu di pegunungan Tongtian, pria berbaju zirah perak hampir terbakar api. Zirah peraknya meleleh, dan tubuhnya pun menjadi abu dalam kobaran api. Ye Chen berhasil mengalahkan pria berbaju zirah perak itu. Pada saat ini, udara di sekitar Ye Chen kembali berputar, dan ruang bergetar. Ye Chen menghilang di tingkat kedua. Ketika sosok Ye Chen muncul kembali, ia tiba di dunia yang gelap. Di permukaan dunia ini, sebuah diagram susunan raksasa tergambar. Diagram susunan tersebut telah diaktifkan, dan ruang di dalam diagram susunan tersebut telah terdistorsi. Selain itu, rune pada diagram susunan mulai berkedip-kedip, lalu terus berubah. Ketika Ye Chen melihat arai tersebut, ia tahu bahwa tingkat ketiga pasti terkait dengan arai. Selama ia berhasil melewati arai tersebut, ia pasti telah melewati tingkat ketiga. Ye Chen mengamati perubahan arai di luar arai, dan menemukan bahwa tidak ada aturan yang harus diikuti dalam perubahan arai, dan ia tidak tahu jenis arai apa itu. Ketika Ye Chen menyadari bahwa ia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna, ia langsung berhenti membuang-buang waktu, lalu melangkah masuk ke dalam formasi tanpa ragu. Saat memasuki formasi, Ye Chen merasakan aura pembunuh yang dahsyat, yang sangat mengerikan. Namun, meskipun merasakan aura pembunuh, tidak ada gerakan mematikan. Itu hanyalah gelombang aura pembunuh, yang tampaknya memengaruhi suasana hati orang-orang yang memasuki formasi. Ye Chen dengan cermat mengamati situasi di sekitar formasi, tetapi tidak ada perubahan apapun selain membunuh mesin. Ye Chen tidak berani gegabah, ia mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk berjaga-jaga jika terjadi perubahan. Pada saat ini, tiba-tiba dari segala penjuru muncul banyak sosok, yang memegang berbagai senjata, dengan gerakan mengerikan untuk membunuh Ye Chen.